Guys, di samping gue sudah ada TV dari Changhong, yaitu Changhong QN9 guys. Yang mana Doski ini pakai panel layar terbaru, yaitu QD Mini LED yang katanya ini setara dengan OLED. Bahkan lebih baik. Cuma ini dibanderol dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, di samping gue ini variannya yang kita review sekarang adalah 55 inci guys. Yang mana Doski ini ngebawa teknologi dan juga fitur-fitur yang keren menurut gue. Seperti QLED Pro, kemudian punya Dolby Vision, bahkan sampai punya refresh rate di angka 120 Hz. Kira-kira semenarik apa TV ini guys? Langsung aja kita review, brother. Pertama-tama kita lihat dulu guys, kira-kira apa aja yang terdapat di dalam box pembelian TV Changhong QN9 ini. Nah, begitu lu buka kardusnya, yang pertama lu lihat itu tentu ada unit dari TV-nya itu sendiri guys. Selain itu kita juga bakal dapat remote plus 2 buah baterai secara gratis. Terus kita juga dapetin 2 buah stand seperti ini guys, yang berbahan metal dengan stopper karet di bagian bawahnya. Kemudian ada juga nih kabel power, kemudian kabel RCA juga di dalamnya. Dan terakhir buku garansi dan juga manual book guys. Menurut gue sih ini lengkap banget ya buat paket penjualannya nih bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas desain dan juga build quality-nya. Nah, pertama-tama nih dari depan TV-nya itu benar-benar kelihatan desainnya itu premium banget ya guys. Changhong QN9 ini tuh pakai desain frameless alias nyaris tanpa bezel. Jadi bagian layarnya tuh benar-benar full dari ujung sampai ujungnya. Kesan modern dan elegannya juga menurut gue ini masih dapat banget sih. Kemudian frame-nya sendiri guys sudah pakai material metal premium ya. Jadi bukan plastik abal-abal ataupun yang murahan. Build quality-nya juga kerasa solid banget, tapi tetap ya ringan secara keseluruhan nih. Bahkan untuk ukuran 55 inci, bobotnya tuh masih bisa banget lo angkat sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Karena ini cuma sekitar 11 kg aja. Terus kalau kita cek di bagian belakangnya, ini finishingnya juga rapih pisan ya. Terlihat clean gitu dengan cable management yang rapi. Nah, untuk peletakannya, TV ini tuh bisa banget lu taruh di atas meja ya pakai 2 stand. Atau kalau misalkan lu lebih suka yang clean dan hemat tempat, TV ini juga udah support yang namanya wall mount dengan standar VESA 400 x 200 mm. Overall sih kalau kita lihat secara desain ya, ini Changhong QN9 ini itu bukan cuma soal tampang, tapi juga fungsionalnya nih oke banget guys. Cocok lah ditaruh di ruang keluarga yang rame dan cocok juga nih buat setup gaming bro. Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian layarnya. Yang mana part ini itu jadi USP dari Changhong QN9 sendiri bro. Soalnya TV ini udah bawa teknologi QD Mini LED seperti yang gue bilang tadi, yang dikombinasikan dengan QLED Pro, dan ini bukan sekedar gimmick belaka guys. Karena biasanya teknologi ini tuh cuma nongol di TV yang mahal, harganya tuh belasan juta ke atas. Nah, QD Mini LED ini basically tuh gabungan dari Mini LED backlit dengan Quantum Dot Layer. Tentunya yang ngebikin warna tuh makin tajam dan juga akurat. Jadi nggak cuma terang aja ya, tapi warnanya tuh lebih kelihatan hidup banget bro. Nah, waktu gue coba nonton film-film ya yang banyak scene gelap ataupun malam, warna hitamnya tuh bisa banget kelihatan bener-bener gelap gitu. Bukan abu-abu kayak LED biasa bro. Tapi detail bayangannya tuh tetap kelihatan jelas ya. Dan area hitamnya tuh nggak rusak sama light bleeding. Gak cuma itu aja ya, cakupan warna dari TV ini juga udah di angka 93% DCI-P3. Yang mana ini tuh level cinema ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Artinya lu tuh bisa lihat warna-warna yang lebih dalam dan gak pucat bro. Sebagai contoh misalnya ya, lu nonton film Marvel, anime, bahkan kartun anak-anak yang cerah, itu bakal kelihatan jadi lebih vibrant banget dan kaya warna. Bahkan kalau misalkan lu bandingin side by side sama TV LED biasa, ini bedanya gue rasa bakal langsung kerasa banget di mata kita. Kemudian Changhong QN9 ini guys juga punya kecerahan yang tinggi dengan anti glare panel. Jadi pantulan cahayanya tuh bisa diminimalkan banget. Warnanya tetap stabil walaupun dari sudut samping ya berkat wide viewing angle 178 derajat. Jadi kalau misalkan lu mau duduk di pojokan sofa pas lagi nobar, itu masih dapat experience yang sama bro. Jadi intinya sih ya, TV Changhong QN9 ini guys bisa ngasih lu tuh visual yang setara dengan sinematik, warnanya tuh tajam dan juga tingkat kontrasnya tuh juga tinggi. Tapi tanpa takut kalian khawatir bakal burn in gitu guys, seperti panel layar OLED biasanya gitu bro. Lanjut lagi, sekarang kita bakal bahas masalah mode gambarnya guys. Oke, sekarang kita bakal bahas soal performa gambar secara teknisnya dulu nih. Nah, seperti TV pada umumnya guys, Doi ini udah support yang namanya teknologi HDR paling update. Kayak misalkan Dolby Vision, HDR10, dan juga HLG. Jadi ketika lo lagi nonton film yang udah support HDR, misalkan di Netflix ataupun Disney Hotstar Plus, nah TV ini tuh bisa nampilin dynamic range yang luas banget. Highlightnya tuh lebih terang, shadow lebih detail, dan juga warna-warnanya tuh tetap balance gitu, nggak overblown. Lanjut sekarang kita bahas refresh rate-nya.
Nah, secara native, TV ini tuh udah punya refresh rate di angka 60 Hz. Tapi berkat fitur DLG ataupun dual line gate, ini tuh bisa upscaling ya guys, jadi ke angka 120 Hz secara adaptif. Tapi dengan catatan nih, cuman di kondisi Full HD 1080 pixel aja. Nah, efek dari hal ini, gambar tuh jadi lebih kelihatan smooth dan juga responsif. Apalagi nih, kalau misalkan lo nonton konten olahraga ataupun balapan, itu nggak ada lagi deh yang namanya tuh motion blur ataupun gambarnya tuh patah-patah. Dan buat nyempurnain hal tersebut guys, TV ini tuh juga udah dilengkapin sama teknologi MIMC bro. Sebenarnya mungkin buat kalian para casual viewer nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi karena memang gue tuh sering banget nge-review TV, mulai dari yang entry level sampai yang high end. Jadi gue rasa Changhong QN9 ini tuh bisa banget lah ngejar TV yang high end gitu bro. Lanjut lagi nih, sekarang gue bakal bahas sesuatu hal ataupun part lain yang kadang suka disepelein sama banyak orang nih bro. Yaitu masalah audionya nih guys. Jadi TV Changhong QN9 ini udah dibekalin sama kombinasi teknologi Dolby Atmos dan juga DBX TV. Yang artinya ini bukan cuma sekedar suara keras aja guys, tapi suaranya tuh lebih nendang dan ke arah gitu kayak di bioskop. Nah, fungsi dari Dolby Atmos-nya itu di sini guys, bukan cuma nambahin channel speaker doang, tapi Doski ini bikin suaranya kayak bergerak gitu. Misalkan ya, lu lagi nonton adegan kejar-kejaran. Nah, suara mobilnya tuh bisa banget kedengeran pindah dari kiri ke kanan. Atau berasa suara ledakannya tuh bener-bener di depan mata lu banget nih guys. Sedangkan teknologi DBX TV ini guys, dia tuh buat ngurusin kualitas suara secara keseluruhan. Mulai dari clarity dialog, ada balance frekuensi, sampai volume levelingnya juga nih. Jadi intinya lu nggak bakal nemu tuh kejadian volume naik turun tiba-tiba pas ganti adegan. Terus Doski juga bikin suara vokal tetap jelas ya, meskipun background musik tuh lagi rame. Kurang lebih seperti itulah bro. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih menurut gue kualitas audionya nih udah lebih lah dari rata-rata TV di kelasnya gitu guys. Walaupun memang belum built-in untuk subwoofernya, tapi asli deh ini masih enak banget buat didengar bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah OS dan juga fiturnya bro. Yang mana kalau kita cek dari sistem operasi, Changhong QN9 ini udah pakai yang namanya Google TV generasi terbaru. Nah, bedanya sama Android TV lama guys, UI-nya tuh sekarang jauh lebih rapih banget, lebih responsif dan personal. Menariknya sih sistemnya nih bakal ngasih rekomendasi film ataupun konten sesuai selera gitu. Jadi lu nggak perlu lagi scroll lama-lama lah buat nyari tontonan favorit kalian. Terus fitur Google Assistant Voice Control di remote-nya ini juga beneran ngebantu banget. Dan buat lo semua nih yang suka mirroring handphone, ini udah ada Chromecast built-in. Lo tinggal cast aja dari handphone Android ataupun iPhone. Yang punya anak kecil juga nggak perlu khawatir ya guys, karena di sini tuh udah ada yang namanya Kids Mode. Begitu diaktifin, tampilannya tuh langsung berubah jadi lebih child friendly banget lah. Dan semua kontennya tuh bakal disaring sesuai dengan usia anak. Bisa juga nih diatur screen time-nya biar anak tuh nggak nonton kebablasan ataupun terlalu lama bro. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian port ataupun konektivitasnya. Yang mana TV ini tuh ngebawa 2 port USB 2.0, terus ada 2 port HDMI 2.1 di bagian sisinya nih. Dan salah satunya udah support eARC ataupun ERC. Sedangkan di bagian sisi satunya lagi itu terdapat 2 port HDMI 2.1 juga. Ada 1 port antena, 1 port jack combo 3,5 mili, ada 1 port AV port juga, dan ada 1 port digital audio out. Terakhir, nggak lupa juga ada 1 port LAN-nya juga nih bro. Oke, lanjut di pembahasan terakhir ini guys, buat lo semua yang mungkin lagi nyari TV untuk main PS ataupun Xbox, nah TV ini guys bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik juga nih. Kenapa? Soalnya TV ini tuh udah support yang namanya VRR dan juga ELLM. Nah, dua fitur ini tuh penting banget ya buat konsol kekinian kayak misalkan PS5 dan juga Xbox Series. Karena dengan VRR guys, refresh rate-nya tuh bisa disesuaikan secara dinamis sama refresh rate di gamenya. Sedangkan fitur ELLM itu juga ngebantu banget karena begitu lu nyambungin konsol, TV-nya tuh langsung masuk ke mode gaming secara otomatis. Dan selain itu ya, kalian juga bakal dapet yang namanya latensi yang lebih rendah, alias respon tombol lu ke layar itu nyaris instan. Ini ngaruh banget sih ya pas main game kompetitif ataupun yang butuh timing presisi, kayak misalkan eFootball ataupun game FPS lainnya bro. Oke guys, jadi kesimpulannya, Changhong QN9 ini menurut gue sih udah paket lengkap banget lah. Terutama buat lo yang pengen TV premium, tapi nggak mau ngeluarin budget belasan juta. Karena kalau kita cek mulai dari kualitas visual yang udah ngebawa teknologi QD Mini LED plus QLED Pro, ini tuh menurut gue udah oke banget. Selain itu dari segi audionya, udah support yang namanya Dolby Atmos plus DBX TV. Ditambah lagi nih ya, Doski punya fitur gaming kayak VRR dan juga ELLM yang bikin TV ini cocok banget buat para gamer.
Nah, untuk harganya, TV ini tuh dibanderol dengan harga 6,9 jutaan untuk varian 55 inci. Dan ada juga nih varian 65 inci dengan harga 9,9 jutaan. Sementara untuk varian tertinggi yang 75 inci guys, itu dibanderol dengan harga 13,9 jutaan. Kurang lebih seperti itu guys, menurut kalian gimana TV dari Changhong QN9 ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat lo semua yang udah gak sabar pengen ngebeli, seperti biasa link pembeliannya sudah gue taruh di kolom description. Bengok pamit guys, Assalamualaikum.